pembahasan kitab Filipi ini saat Paulus berada di penjara sekitar Roma dan ditujukan kepada jemaat di Filipi yang merupakan gereja pertama yang didirikan di Eropa wilayah Makedonia. Surat ini ditulis sekitar tahun 61. Surat Filipi terjadi dalam konteks pelayanan Paulus yang penuh tantangan. Ia dipenjara karena memberitakan Injil dan menyebarkan ajaran Kristus yang dianggap mengganggu ketertiban umum atau bertentangan dengan hukum dan tradisi lokal. Surat ini ditujukan bagi semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Namun, Paulus juga menyebutkan secara khusus penilik jemaat dan diaken. Inti dari surat ini adalah memproklamasikan Injil Kristus dalam konteks jemaat berada dalam penganiayaan. Gereja di kota ini setelah perjalanan kedua misionarisnya. Jemaat Filipi mendukung pelayanan Paulus baik dari segi materi dan spiritual. Dan di sini, di kitab Filipi ini, Paulus mengucap terima kasih dan menguatkan mereka dalam iman. Meskipun keadaan Paulus terbelenggu dalam penjara, namun tema dalam Filipi ini adalah tema sukacita dalam Kristus. Struktur dari kitab Filipi. Kitab Filipi terdiri dari 4 pasal dan berikut adalah garis besarnya atau struktur utama dari surat Filipi. Yang pertama adalah salam. Dari Filipi 1 ayat 1 sampai ke 2, Timotius turut disebutkan bersama Paulus di dalam salam kepada pemilik dan anggota jemaat Filipi. Yang kedua, ucapan syukur. Dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 8. Paulus bersyukur atas persekutuan mereka dengannya dalam berita Injil dan ia juga menunjukkan betapa mereka selalu ada di hatinya. Lalu yang ketiga, doa. Dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Ia berdoa agar kasih mereka semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dan yang keempat adalah situasi yang sedang dihadapi oleh Paulus. Dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 26 dikatakan bahwasanya karena pemenjaraan Paulus, sebagian besar orang Kristen di tempat Paulus di penjara menjadi berani memberitakan Injil. Meskipun tidak semuanya termotivasi benar, Paulus tetap bersyukur karena Injil semakin luas diberitakan. 5. Nasihat. Paulus menunjukkan sejumlah kualitas tertentu. Bagian pertama, keteguhan, pasal 1 ayat 27 sampai 30. Kehidupan jemaat harus berpadanan dengan Injil Kristus, khususnya dalam keteguhan di dalam kesatuan roh dan dalam menderita demi Kristus. Yang kedua, kesatuan, pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kesatuan di atas begitu penting sehingga diulangi dengan penekanan khusus atau satu kasih yang sejalan dengan satu pikiran. Yang ketiga, kerendahan hati. Pasal 2 ayat 3 sampai 11 yang berbunyi, pikiran dan perasaan Yesus merupakan norma bagi kerendahan hati orang Kristen. Yang keempat, ketaatan dan kemurnian. Yang dimana pasal 2 ayat 12 sampai 18, mereka harus mengerjakan keselamatan mereka, menghindari sungut-sungut, dan hidup tiada beraib dan tiada bernoda sehingga Paulus malu atas mereka kepada hari Kristus. Yang keenam, Timotius dan Epafroditus. Timotius dipuji karena loyalitasnya terhadap Paulus, sedangkan Epafroditus adalah perwakilan dari jemaat Filipi untuk mengirimkan bantuan kepada Paulus selama ia di penjara. Selanjutnya, Paulus juga memperingati warga Filipi atas guru-guru palsu. Paulus memperingatkan jemaat untuk tidak sebagai pengikut Judaisme dan dengan keras menyebut mereka sebagai penyembah palsu. Selanjutnya yang kedelapan, ia memperingatkan jemaat kepada orang-orang yang menyerahkan diri kepada kejahatan dan menyembah perut mereka. Hal tersebut menyatakan bahwa orang seperti itu bukanlah warga surga sejati. Selanjutnya, nasihat-nasihat tambahan atau yang kesembilan, Paulus kembali menggarisbawahi tema sukacita dan ia meyakinkan bahwa doa akan memimpin kepada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Selanjutnya yang ke-10, pada pasal yang keempat, ucapan terima kasih atas pemberian jemaat. Nah, tumbuhnya kembali perhatian jemaat terhadap kesejahteraan Paulus sangat membuatnya bersukacita, meski ia telah mempelajari rahasia mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, selanjutnya kesimpulan pada pasal keempat ayat 21-23, di sini terdapat pertukaran salam dan salam dari mereka yang ada di istana Kaisar secara khusus disebutkan. Lalu ada berkat akhir khas Paulus yang disebutkan. Pada inti pembahasan dari surat Filipi. Yang pertama, sukacita dalam hal hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus dan menerima identitas baru menyatakan sikap hati Paulus yang penuh sukacita dalam hidup bagi Kristus. Seperti dalam Filipi 1 ayat 21.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang kedua adalah kesatuan dalam Kristus. Paulus juga menekankan pentingnya kesatuan di antara umat Kristen. Yang ketiga, kerendahan hati dan teladan Kristus. Salah satu ajaran utama dalam Filipi ini adalah contoh kerendahan hati yang diberikan oleh Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ke 11. Paulus mengajak jemaat untuk memiliki sikap yang sama seperti Kristus yang dengan sukarela merendahkan dirinya meskipun dia adalah Tuhan. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan kerendahan hati dan memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan pribadi. Lalu yang terakhir adalah panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan iman yang teguh. Paulus mengajak jemaat Filipi untuk hidup sesuai dengan panggilan mereka sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Ini termasuk hidup dengan kekudusan dan berusaha untuk menjalani hidup yang bertekan di hadapan Tuhan, yang berdiri teguh dalam iman meskipun menghadapi kesulitan dan penderitaan. Baik, kita masuk kepada implikasi. Jadi, kitab Filipi ini mengajarkan kita untuk tetap bersukacita meskipun kita dalam pemberitaan untuk memproklamasikan Injil Kristus. Jadi, implikasi yang pertama adalah kita harus selalu mengingat untuk bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Kedua, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia melalui berdoa. Lalu yang ketiga adalah tidak pernah mengeluh dalam melakukan pekerjaan ataupun tugas-tugas. Yang keempat adalah berpikir optimis dan pantang menyerah. Yang kelima adalah sikap hidup seperti Paulus yang berkata, hidup adalah Kristus, yang dimana mendorong kita untuk melayani bukan demi pujian atau apresiasi, melainkan sebagai bentuk kasih dan ibadah kepada Tuhan.